Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Rifdiansyah. Saya adalah mahasiswa Universitas Liber Asia pada jurusan Manajemen. Baik, kita menuju ke pembahasan utama, yaitu rapot ekonomi Indonesia setelah 7 bulan berjalan di tahun 2026. Saya mengambil sub-headline, yaitu tumbuh di atas 5%, namun ada keterangan, yaitu daya beli melemah, dan bagaimana kita membaca 8 indikator utama ekonomi Republik Indonesia dan mengaitkannya dengan teori investasi pasar modal dan ekonomi politik yang telah kita pelajari di mata kuliah. Baik, kita menuju ke pembahasan pertama, yaitu mengapa rapor ekonomi ini penting. 7 bulan pertama di tahun 2026, seperti yang kita tahu, diwarnai tekanan eksternal, yaitu Perang Timur Tengah, lonjakan harga minyak, dan suku bunga global yang tinggi. Dan selain eksternal itu ada juga dari tekanan domestik atau internal. Bank Bank Indonesia, BPS, dan Kemenaker merilis data yang menunjukkan gambaran yang bercabang, gimana pertumbuhan itu masih kuat, namun sinyal di lapisan bawah mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Secara garis besar, sebenarnya ekonomi masih solid, yaitu pertumbuhan produk domestik bruto masih di angka 5,61%. Di kuartal pertama, inflasi masih terjaga di 3,34%. Indeks harga saham gabungan rebound kurang lebih di 10% di bulan Juli kemarin, dan PHK masih turun, bahkan turun ya, di angka 23,6% dibanding tahun 2025. Namun, dari indikasi yang baik itu ada juga beberapa indikator yang perlu diwaspadai, yaitu yang pertama, nilai rupiah melemah cukup tajam di angka 8,22% year to date, dan keyakinan konsumen turun 9,2 poin. Selanjutnya, penjualan retail kontraksi atau turun 4 bulan secara berturut-turut. Lalu PHK naik bulanan, dan ada juga isu independensi Bank Indonesia. Lalu, ada 8 indikator yang sudah saya sebutkan di awal tadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pertumbuhan produk domestik bruto, yang kedua adalah inflasi, yang ketiga adalah nilai tukar rupiah, yang keempat ada indeks harga saham gabungan atau pasar modal, yang kelima ada indeks keyakinan konsumen, yang keenam ada penjualan retail, yang ketujuh kita ada sedikit membahas ketenaga kerjaan, dalam hal ini khususnya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang kedelapan adalah harga BBM non subsidi. Baik, kita menuju ke indikator pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi ini masih tumbuh di atas 5%, tepatnya di 5,61%, atas PDB di kuartal 1 2026 year on year, dibandingkan dengan nilai 4,87% pada kuartal pertama di 2025. Apa atau bagaimana pertumbuhan ini bisa terjadi? Ada beberapa pendorong utama, yaitu yang pertama adalah konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 2,94 poin persentase dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Dan konsumsi pemerintah tumbuh 21,81%. Selanjutnya, ada pertumbuhan di akomodasi dan makan minum sebesar surplus 13,14%, yaitu khususnya di momentum Ramadan kemarin, yang dilanjutkan dengan momentum Lebaran tentunya. Tapi ada catatan, yaitu quarters or on quarters, yaitu perbandingan antar kuartal itu terkontraksi 0,77%. Artinya apa? Sinyal dorongan ini adalah musiman, yaitu adanya momentum perayaan hari besar tadi, bukan struktural. Selanjutnya ada kita pembahasan mengenai inflasi. Inflasi naik, tapi masih dalam sasaran atau masih terkendali.
Seperti kita tahu, Bank Indonesia menerapkan inflasi itu maksimal di 2,5% plus minus 1%. Sedangkan kemarin realisasinya adalah inflasi berada di 3,34, yaitu inflasi tahunan, dan inflasi inti 2,76, masih di bawah batas. Masih, seperti yang kita tahu di dalam keterangan, inflasi masih dalam rentang, namun memang mendekati batas. Yang kedua, kenaikan inflasi inti menandakan tekanan harga tidak hanya dari komoditas yang bergejolak, tapi mulai merambat ke harga-harga dasar. Lalu risiko ke depannya apa? Harga energi, pelemahan rupiah, dan biaya impor berpotensi menjaga tekanan harga di semester selanjutnya, yaitu semester 2. Ketiga, ini cukup mengkhawatirkan, yaitu rupiah melemah lebih dari 8% sejak awal tahun. Seperti yang kita tahu, rupiah itu sempat anjlok nilainya. Berapa tepatnya? Yaitu untuk sekarang, dari year to date, yaitu minus 8,22%. Sebelumnya bahkan lebih turun lagi ya. Lalu dalam menyikapi hal ini, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan lebih dari 100 basis point sejak Mei 2026 dan BI rate 5,75%. Menurut ekonom Core Indonesia, 60 sampai 70% tekanan rupiah berasal dari faktor domestik, sisanya dari global. Selanjutnya ada juga faktor pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Pak Penny yang barusan itu ya, itu turut menambah ketidakpastian arah kebijakan. Selanjutnya adalah terkait pasar modal, yaitu IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, itu sempat rebound di tengah tahun yang sangat atau cukup berat. Di awal tahun, kita itu terkontraksi turun, minus 28,04 sejak akhir 2025 sampai sekarang. Lalu, sempat rebound dari titik terendah di Juni sebesar 17%, sekian, dan penguatan sepanjang Juli ini menyentuh angka 10% sekian. MSCI atau Badan Pemberi Rating sempat membekukan perubahan indeks di Januari 2026 atas isu free float dan dugaan perdagangan terkoordinasi atau biasa orang lihatnya gorengan ya. Namun, status emerging market ini dipertahankan dengan catatan arus informasi diturunkan dan evaluasi diperpanjang hingga November nanti dengan risiko turun ke frontier market. Selanjutnya, indikator 5 dan 6 ini saya gabung, yaitu daya beli melemah. Dari mana? Dari keyakinan konsumen dan penjualan retail. Yang pertama, indeks keyakinan konsumen atau IKK itu turun. Turun terus dari awal tahun sampai dengan bulan Juni. Sedangkan penjualan eceran tahunan atau retail juga terkontraksi. Ini menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan ya, karena dua penilaian ini atau dua indikator ini cukup untuk melihat daya beli suatu masyarakat. Jadi kita bisa lihat porsi pendapatan untuk konsumsi itu naik 72 ke 73, sementara porsi tabungan turun dari 17,5 ke 17%. Ini bisa simpelnya lah ya, namun ini bisa dicek lagi, itu masyarakat menghabiskan lebih banyak uang untuk kebutuhan pokok, sedangkan ruang untuk menabung itu menyempit atau tergerus. Lalu terkait dengan indikator 7, yaitu adanya PHK. Tingkat PHK itu turun secara tahunan, tapi naik bulan ke bulan. Sebenarnya PHK ini turun kalau kita lihat secara year on year, yaitu sebesar minus 23,58%. Jadi itu merupakan tanda yang bagus di mana PHK turun. Namun, dalam hanya 1 bulan terdapat 8.919, hampir 9.000 orang terkena PHK. Nah, catatan tambahnya, Jawa Barat itu menyumbang PHK terbanyak, dan data ini hanya mencakup peserta program JKP saja, atau kerja yang mengundurkan diri, pensiun, dan meninggal tidak termasuk hitungan ini. Nah, selanjutnya ini adalah cukup mengkhawatirkan juga mengenai harga BBM non subsidi yang masih tinggi dibanding akhir 2025. Seperti yang kita tahu, harga BBM non subsidi sempat meroket tajam dan kenaikan terbesarnya adalah dari Pertamina Dex yang naik 6.000 sekian dari 5.000 ke 21.150. Sedangkan BBM subsidi yaitu Pertalite tetap dipertahankan untuk melindungi kelompok rentan dan gejolak harga energi global.
meski menambah beban subsidi APBN. Nah, sebenarnya di bulan Juli ini ada sedikit penurunan, tapi harganya masih jauh di atas level di tahun 2025. Seperti kita tahu sebenarnya BBM ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena menimbulkan efek berantai. Bagaimana masyarakat spend lebih banyak di BBM ini dengan konsekuensi masyarakat menurunkan spend di atau pengeluaran di bidang-bidang lainnya. Nah, untuk kerangka analisisnya, jika kita mengaitkan data dengan materi perkuliahan adalah yang pertama, investasi bro. Di sesi 9 sampai 10 kita membahas mengenai investasi dan pasar modal, yaitu koreksi IHSG dan tinjauan MSCI menandakan pentingnya transparansi dan tata kelola bagi kepercayaan investor dan elemen kunci tumbuhnya pasar modal. Yang kedua adalah di sesi 12 mengenai demokrasi ekonomi, kenaikan BI rate, dan penahanan harga BBM subsidi mencerminkan peran negara menstabilkan ekonomi dan melindungi kebutuhan dasar rakyat yang telah diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah di sesi 13 ada ekonomi politik. 60-70% tekanan rupiah berasal dari faktor domestik. Dan ada juga faktor pengunduran diri Gubernur BI yang menunjukkan bagaimana relasi kekuasaan dan kelembagaan mempengaruhi makroekonomi. Yang terakhir adalah sesi 11 mengenai kemiskinan dan ketahanan pangan. Pelemahan konsumsi dan gelombang PHK berisiko menekan daya beli kelompok rentan sehingga relevan ini dengan isu ketahanan dan keterjangkauan pangan. Keterkaitan materi ini hanya saya kaitkan dalam materi setelah UTS di semester ini. Selanjutnya, masuk ke pendapat pribadi saya, sebenarnya pertumbuhan itu ada, tapi kualitasnya perlu dipertanyakan. Yang perlu diapresiasi, angka pertumbuhan PDB 5,61% itu cukup kompetitif secara global. Dan respon kebijakan Bank Indonesia, kenaikan suku bunga, intervensi rupiah, menunjukkan langkah antisipatif yang cukup cepat terhadap gejolak internal. Maaf, dalam gejolak eksternal, penurunan PHK secara tahunan juga sinyal positif bahwa pasar tenaga kerja itu belum rontok. Dan ini yang menjadi perhatian saya adalah pertumbuhan kuartal 1 banyak ditopang faktor musiman, yaitu adanya lebaran. Dan spending pemerintah, bukan konsumsi rumah tangga yang berkelanjutan. Konstruksi 0,77% quarter on quarter mengkonfirmasi hal ini terkait dengan konsumsi rumah tangga. Ditambah keyakinan konsumen, penjualan retail yang terus melemah, dan ada risiko pertumbuhan headline menutupi kelemahan daya beli real dan isu independensi BI pasca pengunduran diri gubernur juga patut diwaspadai berkaitan langsung dengan kepercayaan pasar terhadap rupiah dan pasar modal. Nah, data kuartal 2 nanti akan jadi penentu apakah tren ini berlanjut atau bisa membalik atau turn over. Penutup, rekomendasi dan kesimpulannya ekonomi RI tumbuh solid di atas headline 5,61%, tapi kualitasnya rentan karena bertumpu pada faktor musiman dan belanja pemerintah. Yang kedua, daya beli masyarakat melemah, tercermin dari indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, dan porsi tabungan yang menyusut. Yang ketiga adalah sektor eksternal, rupiah dan IHSG menunjukkan tanda pemulihan setelah tekanan berat. Namun, kepercayaan investor, institusi MSCI, independensi BI masih rentan. Rekomendasinya, apabila saya bisa merekomendasikan kepada pemangku kepentingan adalah mendorong konsumsi domestik yang berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan momentum atau musiman atau belanja pemerintah. Yang kedua, menjaga stabilitas dan independensi kebijakan moneter, karena untuk memulihkan kepercayaan terhadap rupiah dan pasar modal. Yang ketiga, memperkuat tata kelola transparansi agar status emerging market dari pihak yang memberikan rate, yaitu MSCI, tetap terjaga. Dan yang terakhir, siapkan jaring pengaman sosial bagi kelompok yang terdampak PHK dan kenaikan harga BBM atau energi tadi. Sekian presentasi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.